Kacang goyeng, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Moderator nggak ada di bawah kayaknya ya. Baiklah. Mungkin teman-teman kita ini nggak sadar ya kalau minta permintaan gitu ya. Muncul nggak tuh ya kalau misalnya kita minta permintaan di ini, di HP kita. Halo? Siapa, Dek? Jangan ribut, bilang. Jangan ribut. Halo? Naik, diam-diam, baik. Kejam Assalamualaikum kali. Bang Juma, sehat selalu. Diam-diam baik. Halo. Halo Bang Zuma, selamat malam. Malam, saudara Gerson. Bisa buka Saya dari kamera, Bang? Saya dari Sumba, Bang. Sumba. Di mana itu? Sumba Timur, NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh, siap. Yuk. Pulau Sumba. Pulau Sumba. Protestan. Katolik di sana banyak ya? Protestan, Bang. Protestan. Gereja Leste. suku. Oh, Timur Leste yang Katolik banyak. Iya, sama di Flores. Siap. Oke, saudara mungkin bisa buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Aduh, kayaknya nggak bisa buka deh, Bang. Saya di luar nih. Oh gitu, padahal asik kalau buka kamera kita sambil diskusi ringan. Biar saya tidak cuman menatap gambar doang. Iya, sebetulnya sih, tapi gelap, Bang. Saya di luar nih. Oke lah kalau gitu. Tapi bagusnya sih buka. Tema ini, Bang, yang kita ingin bahas terkait dengan Tema apa, Bang? apa hubungannya Oten dengan kitab Torah. Oten itu menuju ke pribadi Kristus ya, Yesus ya. Bukan, saudara Kristen. Oten orang Kristen. Orang Kristen ya. Hubungannya. Taurat itu kan sebetulnya hanya diberikan kepada orang-orang Israel Yahudi ya. Iya, betul. Berarti nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nggak ada sama sekali hubungannya Taurat. Kalau berbicara tentang dalam konteks Taurat ya. Iya. Jadi yang dituliskan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa, Bang? Itu berbicara tentang apa ya, di dalam konteksnya orang Kristen, orang yang percaya Kristus gitu. Tapi di situ Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Itu di dalam konteksnya itu, di dalam konteks gereja itu, hasil penginjilan Paulus itu kan orang-orang Yahudi, orang Israel Yahudi. Nah, Orang Yahudi yang tinggal di Galatia. iya betul. Berarti bukan untuk non-Yahudi. Bukan. Berarti Yesus mati bukan untuk non-Yahudi. Nah itu beda lagi Bang nanti.
Hah? Itu kan di dalam konteks itu ketika Paulus memberitakan memang Yesus mati untuk semua orang yang percaya kepada dia gitu loh. Oh, jadi kematiannya ini bukan yang terkait kutuk hukum Taurat itu ya? Iya, karena memang begini, orang-orang Yahudi itu 100% tidak ada yang menuruti hukum Taurat. Tidak ada yang mengikuti secara penuh tentang hukum Taurat itu. Sehingga sekali dibatalkan aja gitu. Enggak dibatalkan, justru Yesus datang itu untuk menggenapi gitu. Oh, jadi hukum Taurat itu digenapi, maksudnya dihilangkan, Bang? Enggak dihilangkan loh, Bang, enggak dihilangkan. Tapi kan enggak digunakan lagi, enggak dipakai lagi. Makanya Yesus bilang jangan bergantung pada hukum Taurat gitu loh. Kata Yesus itu. Jangan bergantung pada hukum Taurat. Oh, itu tertulis di mana? Itu ketika dia berbicara pada orang Yahudi. Di mana itu, Bang? Saya boleh baca? Gimana ya? Saya pernah baca waktu itu, Bang, itu ayatnya tuh. Oh. Di surat Paulus kali ya? Berarti pada kesimpulannya tidak ada hubungannya Taurat dengan orang Kristen ya? Taurat itu ketika ketika ada itu sebagai bentuk pemberitahuan pada orang Kristen masa kini. Orang Kristen masa kini. Itu tertulis di dalil nggak bahwa Taurat itu untuk orang Kristen? Ya memang nggak tertulis, Bang, nggak tertulis. Tapi ada tertulis kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Iya, hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, kepada orang Israel. Berarti bukan untuk Kristen ya, kesimpulannya ya? Bukan. Oh, ya. Berarti kalau kita berbicara mengenai konsep yang ada di tengah-tengah Bani Israel, termasuk yang Yesus ajarkan, itu hanya untuk Bani Israel saja? Enggak lah, itu beda lagi. Kalau hukum-hukum Kristus itu beda lagi. Atau memang Yesus pernah mengajar kepada non-Yahudi kala saat dia datang di tengah Israel? Justru Yesus datang untuk melayani semua umat. Tertulis di mana itu, Bang? Yohanes 3 ayat 16, Bang. Yohanes 3 nomor tidak ada di situ dikatakan untuk seluruh umat itu, Bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, katakannya kan. Iya, tapi itu kan tidak berbicara mengenai pengutusan. Ya justru kedatangannya loh, Bang, kedatangannya itu. Iya, dia kedatangannya supaya setiap orang yang percaya. Iya. Percaya bahwa dia diutus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan untuk Bani Israel. Karena memang sudah dinubuatkan di dalam konteks Israel, dia harus datang melalui Israel. Dia menjadi bangsa Yahudi, menjadi orang Israel, kan seperti itu, Bang. Lalu apa yang diajarkan kemudian ke non-Yahudi Yesus ini? Itu pesan amanat agung. Amanat agung untuk beritakan Injil. Iya. Injil yang mana? Supaya setiap orang. Injil itu kan berbicara tentang peristiwa kedatangan Kristus ketika Ia datang dalam dunia, dalam pelayanannya, dalam kematiannya, kan istilah begitu.
Tapi Yesus mengajarkan Injil bukan Injil Lukas, Markus, Matius. Enggak, itu kan mereka menulis bang peristiwa-peristiwa itu. Anda kena pelanggaran kenapa ya? Kenapa dia kena pelanggaran? Karena mutar-mutar. Ayo teman-teman yang Muslim, tolong dibatalkan dulu. Permintaannya terlalu banyak ini. Permintaannya tolong dibatalkan. Bisa kan ya? Bisa dong. Umat Islam itu kan kalau diinfokan pasti mendengarkan. Ini yang minta puluhan ini. Halo saudara. Halo. Halo. Marhalis. Oh, saudaraku Marhalis. Pura mau kumandel. Saudara Airfood. Halo. 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 Iya, hello. Ya. Dari sekte mana, Bang? Kristen, Protestan. Bang. Ya. Protestan. Oke, bisa buka kamera? Jangan marah-marah dulu, buka kamera aja dulu. Agak kabur bang, agak jelek. Nggak apa-apa. Nah, kan cakep kalau buka kamera kayak gini, ha. Wah, ganteng bener abang kita ini ya. Dari Katolik, Protestan? Protestan bang. Protestan. Ini ada tema, saudaraku, ada tema yang menarik untuk kita bahas. Kami ingin menggali lebih jauh lagi keberadaan agama Kristen ini terkait dengan digunakannya sebuah kitab nih. Ini kitab di dalamnya ada katanya perjanjian lama, perjanjian baru. Disatukan. Iya, disatukan menjadi satu buku. Di sini ada kitabnya orang Yahudi, di antaranya Taurat, yang kemudian digabung menjadi satu. Nah, sebagai Katolik saya ingin tahu. Protestan bukan Katolik. Iya, sorry. Saya mau tahu dari Protestan, legalitasnya menggunakan kitabnya Yahudi ini apa? Oh, legalitas maksudnya legalitas kayak mana bang? Misalnya Nabi Musa diutuskan untuk kaumnya memang. Jadi mereka punya hak terhadap kitab Taurat. Nah, kalau Kristen ini di mana legalitasnya? Hubungannya dengan Tauratnya Musa itu apa? Oke. Saya rasa berbicara tentang legalitas itu berbicara tentang hukum, berbicara tentang sebuah semacam kepastian. Jadi ini nggak cocok, nggak pas kita berbicara legalitas terhadap Matius, Markus, Lukas dan seterusnya itu pertanyaan nggak cocok. Jadi kalaupun gitu bang, andailah dulu abang mempertanyakan legalitas, legal ini kan resmi, bahas legal ini kan resmi atau tidak resmi, resmi atau tidak resmi, sah atau tidak sah, kan itu. Apakah ini Alkitab ini resmi atau tidak resmi? Sebenarnya resmi atau tidak resmi itu mengacu pada surat menyurat, yang mana surat menyurat itu berisi tentang surat pernyataan legal, itu udah sah, itu boleh dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan. Jika memang Alkitab ini tidak resmi atau tidak sah menurut si pemilik, contohnya dulu ya, diambil orang Kristen, perjanjian lama ini ditempel, disatukan ke perjanjian baru, Matius sampai dengan Wahyu,
tentu ada teguran atau sangkalan dari Yudaisme, tolong Kristen, kau itu bongkar itu perjanjian lama, jangan kau tempel-tempel itu. Tetapi sampai detik ini, perjanjian lama yang disatukan dengan perjanjian baru, Kejadian sampai Zakaria, tidak ada larangan dari Yudaisme untuk menyuruh bongkar ini kitab ini. Kalau memang tidak boleh atau ada pemalsuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Kejadian sampai Zakaria, maka aku juga mengatakan, saya juga ini sebagai Kristen, kalau memang ada LAI atau lembaga Kristen si penyusun kitab ini melakukan kecurangan terhadap kitab Yudaisme, menipu-nipu ini, saya pun akan mengatakan bongkar ini, jangan kau melakukan kebohongan terhadap yang orang Yahudi itu. Karena tidak ada perbedaan, artinya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap penggabungan ini, maka orang Yahudi pun nggak terlalu komplain dia. Ya kalau memang kau tidak ada kau tambah-tambahi atau kau kurang-kurangi kitab itu, maka nggak kalah masalah. Dan kitab disatukan pun perjanjian lama dengan perjanjian baru nggak masalah, karena tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikarang-karangi. Gitu Bang. Oke, baik. Meskipun mereka tidak komplain, karena memang kan orang Yahudi sekarang itu paham bahwa perjanjian lama ini sudah dimiliki oleh orang Kristen itu sejak abad pertama. Ketika kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II meminta untuk diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Abad keempat diresmikan penggunaannya disatukan dengan kitabnya orang Kristen. Dan kalaupun mereka tidak mengklaim, itu justru bahaya. Artinya mereka tidak pernah menganggap kitab itu adalah kitab mereka. Artinya mereka menganggap bahwa sudah sangat jauh dan tidak layak lagi disebut sebagai kitabnya Nabi Musa. Makanya mereka tidak melarang, karena toh itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab yang mereka buat sendiri dari terjemahan-terjemahan Septuaginta. Jadi bukan alasan. Tapi satu hal yang menarik, kalau kita melihat di dalam kitab yang Anda gunakan itu, justru tertulis kalau hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Dan seruan-seruan Nabi Musa, di Ulangan 33 nomor 1 misalnya, inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa hambanya itu, kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Sementara Kristen bukan orang Israel. Kemudian kalau kita lihat di dalam Ulangan 4. Ulangan 4 juga itu, di situ sangat jelas dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang kemudian datang kepadamu dan untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Lagi-lagi orang Israel. Nah kalau kita melihat di dalam Ulangan 5, Ulangan 6 juga sama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Lagi-lagi orang Israel. Dan endingnya kemudian di dalam Mazmur, di Mazmur 147, hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi di mana letaknya hukum Torah itu bisa dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya itu diberikan untuk Kristen di luar Yahudi. Oke. Aku rasa gini. Kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama ini, Taurat, Kejadian sampai Zakaria, karena kami memang mengakuinya bahwa Allahnya orang Israel itu, Allahnya orang Yudaisme itu, Elohim Yahweh Hashem itu adalah Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa. Hanya saja mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias atau Allah. Itu dianggapnya kan penghinaan itu, penghujatan terhadap Allah. Sehingga
karena kami mengakui Allahnya orang Israel itu adalah Allah kami, Allah yang benar, dan tulisan yang ada di kitab Yahudi itu adalah tulisan yang ini juga, nggak ada yang ditambah-tambahi, jadi tidak ada masalah. Hanya saja mereka tidak mengakui perjanjian baru ini. Itu sajanya dia. Tidak perlu ada harus ada legalitas ini itu surat menyuratnya itu surat biro hukum itunya itu. Untuk agama ini keselamatan masalah rohaninya ini nggak perlu terlalu formalitas legalitas inilah harus ada stempel lah begitu. Hanya saja jangan berbohong terhadap kitab Tuhan, jangan ada dusta terhadap kitab suci, apa adanya saja. Begitu prinsipnya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan ada dusta, iya. Jangan ada dusta, ya itu yang benar kitab itu untuk Yahudi, untuk Israel. Berarti ketika Anda mengatakan itu untuk Anda, berarti itu dusta malah. Karena kalau Anda berbicara begini Bang Cuma. Gimana? Bang, nggak bisa, tolonglah, nggak boleh kita mengatakan itu hanya untuk orang Israel begitu. Kan dalilnya begitu. Jangan. Kan dalilnya ada Nggak bisa kan? kita judge. Oke lah. Sekarang begini, kita masuk Gimana ke mau dibantah lembaran baru. dalilnya? Gini aja lah Bang. Kita udah kurasa untuk itu terlalu lama kita berputar-putar di situ. Kita masuk ke batasan. Aku mau Bang. Aku bertanya sama Abang dulu. Aku sebenarnya kan kita udah biasanya juga kita komunikasi. Hanya Abang mungkin lupa sama aku. Aku boleh tanya dulu Bang, biar kita juga saling mengetahui apa kita, batasan-batasan kita. Abang, ada dua Yesus kan gitu. Aku sering dengar bahwa Yesus yang disembah orang Kristen ini adalah Yesus palsu, bukan Yesus anak Maria. Betul, benar atau salah Bang? Iya betul itu fakta itu real. Ya, itu ya pendapat abangnya itu. Jangan dulu abang bilang fakta bagi abang. Ya itu kata Yesus, Oke, begini, bukan Bang. saya. Sebentar. Oke. Aku juga sering dengar narasi abang bahwa kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yes. Kami ini sebenarnya adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, ya kan? Ya, pintar. Oke. Bahwa kita harus merujuk pada pernyataan Yesus, bukan pernyataan Paulus. Benar, Bang? Semua apa yang Anda lakukan itu pernyataan Paulus semua. Nggak ada pernyataan. Nggak apa-apa, Bang. Masuk begini, Bang. Biar kita bedah pelan-pelan, Bang. Baru kita batasi. Ini, Bang. Aku sering debat-debat abang juga dengan kawan-kawan gitu. Bahwa ini, kitab ini, Bang. Abang ini, kitab ini banyak dipalsukan. Bahwa aku harus tanya dulu abang. Apakah abang ada percaya ke kitab ini? Isinya ini percaya nggak abang ini? Saya katakan dulu bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kitab ini supaya cocok kemudian dengan ajaran politeisme yang dianut oleh Romawi sebelum menjadi Kristen Katolik, mereka harus mencocok-cocokkan dengan ajaran nenek moyang mereka. Orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, mereka itu politeisme, menyembah kepada dewa-dewa yang nama-namanya itu mirip nama-nama planet. Merkurius, Venus, itu sembahan-sembahan mereka, dewa-dewa mereka. Nah, nanti mereka mengotong, Bang. Iya, silakan. Masuk gini, Bang. Biar kita fokus pada topik bahasan, yang mana yang bisa kita gini, Bang. Sebuah pembahasan yang layak kita debatkan atau kita kaji adalah yang mana data itu abang percayai dan aku juga percayai. Oke. Jangan nanti ku bawa data, nanti ternyata abang tidak percaya, aku percaya. Semua data yang abang tidak percaya aku buang. Nggak aku gunakan sebagai data, kerangka acuan. Contoh Bang ini, perjanjian lama. Agar jangan nanti abang mengatakan, oh nggak boleh itu kitabnya orang Yahudi. Maka perjanjian lama ini nggak akan kupakai sebagai bahan debat untuk abang. Kututup karena itu kitabnya orang Yahudi, nggak terpakai. Kenapa? Karena abang nggak percaya atas bahan referensiku.
kita akan berdebat, berdiskusi tentang data yang abang percaya dan aku percaya, baru itu enak, baru itu imbang. Ngertinya abang kan? Iya, terus? Oke. Yang perjanjian lama ini nggak layak aku jadikan referensi bang ya, karena ini kita orang Yahudi. Ah, itu akui Yang dulu. berikutnya lagi bang. Ah, silakan. Apanya bang? Ya, Anda harus akui Tunggu, itu bahwa itu memang bukan kitab Anda. Iya, ini kitab Taurat ini. kitab Yahudi yang yang ditempelkannya ini, karena dianggap ada keterkaitannya antara nubuatan dengan perjanjian baru, maka ditempel ini, disatukan. Iya. Kami akuinya itu, nggak ada masalahnya itu. Oke, Iya. lanjutnya lagi bang. Abang dari pernyataan abang bahwa Paulus ini adalah penyesat, iya kan bang? Paulus ini penyesatnya bagi kekristenan kan? Iya. Paulus inilah orang yang menyesatkan Kristen sehingga orang Kristen menyembah Yesus yang adalah samaran daripada iblis. Karena menurut abang yang bangkit pada hari yang ketiga itu adalah iblis, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli sudah terangkat ke surga, kan gitu prinsip apa abang? Keyakinan abang? Iya, berdasarkan Bible. Bible yang menceritakan itu. Itu apa abang lah itu. Maka siap. dari itu bang, Gimana? itu bang, maka kisah para rasul sampai dengan Wahyu juga nggak terpakai. Karena bang, di Pulau Patmos itu bang, yang bertemu dengan Yohanes itu, abang pun nggak percaya bahwa itu Yesus, bahwa yang menampakkan diri di Pulau Patmos adalah iblis, ya kan bang? Peringatan pelanggaran oleh tamu. Kenapa kok? Tamu-tamu saya kok pelanggaran semua, kenapa ya? Sudah dua yang kena pelanggaran. Kenapa dia? Kira-kira apa pelanggarannya teman? Dia kan tidak merokok. Hah? Kenapa bisa? Padahal beliau lagi serius loh. Lagi semangat kali teman kita, kok bisa TikTok ini. Sorry, saya harus batuk. Kenapa bisa teman-teman? Teman kita itu kenapa? Astagfirullahaladzim, permintaan tidak kurang-kurang ini. TikTok hapus beliau. Kenapa ya? Halo saudara Erlangga. Halo. Bang Ucok. Halo. Saudaraku Ucok, apa kabar? Halo, saudara Enjoy. Tolong ya saudara Muslim dibatalkan aja dulu permintaannya bang. Terlalu banyak kali ini permintaan. Capek moderatornya di bawah. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam saudara Joshua. Apa kabar bang? Kabar baik, puji Tuhan. Siap. Dari mana ini? Makassar. Makassar. Oh iya. Daerah bandara tinggal. Iya, bandara. Tetangga kita berarti. Bisa buka kamera abang? Halo. Saudara Joshua, bisa buka kamera, kita ngobrol-ngobrol santai. Oh, belum bisa ya? Bisa. Dari Katolik atau Protestan abang kita ini? Protestan.
Protestan ya. Tadi Bang, kami sudah diskusi terkait dengan hukum kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi yang kemudian terjemahannya dipakai oleh saudara kita Kristen. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan hak paten agama Kristen menggunakan terjemahan kitab Yahudi itu apa gitu Bang. Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan berfirman kepada non-Yahudi semisal ke Romawi atau Yunani atau untuk orang Mesir. Kalau orang Arab kan kami sudah akui nggak ada. Sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu nggak ada. Nah kalau orang Roma sebagai Kristen pertama, itu apakah ada dalilnya di dalam gubuk ke bambu? Berat saudara-saudara, yang naik tadi juga langsung setirnya banting setir, lari ke masalah Yesus palsu. Berat. Wih, halo, saudara Arman. Wih, halo. Selamat malam, saudara Arman Redes. Halo. Halo. Wih. Marah kayaknya ini abang ini. Marah karena penyamarannya dibongkar sikit-sikit abang ya. Kayaknya marah abang ini. Karena ketahuan kalau menggunakan kitabnya agama lain ya. Bukan kitab sendiri, marah dia. Nggak mau diganggu. Jangan kau ganggu kami. Jadilah kalian semua sebarisan dengan kami. Jangan kau ganggu. Yang ada kamu harus masuk menjadi pengikutku. Marah kayaknya bang kita tadi itu. Halo saudara. Selamat malam. Halo. Saudara Ars. Halo. Coleh dak mu deh. Halo saudara Putra Ambon, selamat malam. Putra Ambon. Putra Ambon. Oh. Putra Ambon manise. Halo. Mores. Iya, halo. Iya, selamat malam, Bang. Selamat malam. Dari Katolik atau Protestan, abangku? Dari Katolik. Katolik, iya. Kita boleh diskusi? Boleh. Bisa buka kamera, Bang? Buka kamera biar kita lebih rileks. Silakan abang. Udah bisa? Ah, mantap sekali. Wih, keren. Ini di mana? Di Timur Leste, Flores. Di Flores. Maskernya belum ditutup, Bang. Kalau mau pakai masker ditutup aja, nggak apa-apa. Iya. Salam kenal ya, Bang ya. Oke, salam kenal juga, Bang. Oke, sip. Tema kita malam ini terkait dengan kitab Torah. Apa hubungannya dengan kekristenan gitu? Maksudnya apakah memang Nabi Musa menerima wahyu itu untuk orang Roma, orang Mesir, orang yang ada di Antioquia, atau hanya
orang kita yang sibuk mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk kemudian digunakan dalam hal berkeyakinan. Mungkin bisa jelaskan? Ini kitabnya orang Yahudi kan terjemahannya ada nempel di sini. Perjanjian Baru, kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran. Ini kan punya Yahudi, Bang. Kenapa ada nempel di kitabnya agama Kristen? Bisa dijelaskan mungkin? Ya karena semua kan sama. Untuk Kristen kan satu, sebab percaya kan sama Tuhan Yesus. Satu Tuhan kan? Bukan masalah Tuhan, masalah kitab. Kitab Taurat ini kenapa ada di agama Anda ini? Sampai saudara Kristen diajarkan sibuk dengan menganggap Tuhannya orang Yahudi turun ke bumi jadi manusia. Nah, dasarnya dulu, ini kitab Torah sampai ada di Kristen itu gimana? Apakah memang peruntukannya untuk agama non-Yahudi atau gimana, Bang? Karena memang itu sudah dibuktikan karena dari Roh Kudus datang atas diri manusia toh? Enggak, kitabnya ini ya, Bang. Kitabnya Yahudi. Kenapa ada di Kristen itu loh yang dipertanyakan. Ya mungkin disebarkan oleh para rasul, Bang. Iya, maksudnya adakah legalitasnya? Kan ini kitab hanya untuk Bani Israel. Merokok ya, Bang ya? Kena tegur Ya, nanti merokok. kita, Bang. Maaf saya enggak. Iya, Enggak. maaf. Oke. Iya. Itu kalau merokok kita semua kena kan ya, teman-teman? Kita juga kena kan? Atau hanya dia? Kalau merokok kita yang kena atau kena dua-duanya? Atau cuman dia? Kena juga? Oh, ya sudahlah, kita turunkan kalau gitu. Halo saudara Rosani. Halo Bang. Ya. Ini terpencet tadi Bang. Dari agama mana? Saya Islam Bang. Oh, Alhamdulillah. Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak saya yang Katolik. Oh, masih sampai sekarang? Masih. Halo saudara Joshua. Ya halo. Iya, tadi turun ban jatuh ya? Ya. Terus iya lah. Iya. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh Bang. Belum bisa ya? Ya, ini tema yang saya angkat terkait dengan hukum Taurat. Apa hubungannya gitu dengan orang Kristen? Saya bertanya itu karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Musa, maka apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa itu hanya untuk kaumnya, Nabi Musa saja. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Jadi perintah Tuhan yang ada kepada Musa itu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengajarkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel saja, bukan kepada di luar Yahudi atau Israel. Dan di dalam kitab yang Anda pegang juga di situ dikatakan Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalau gitu kenapa bisa ada kitab itu di agama Anda gitu, sementara saudara Kristen itu bukan Bani Yakub? Itulah Bang. Oh. Kalau gitu Bang, itu kan namanya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya.
Itu perjanjian baru itu yang dibuat rasul-rasul menurut semua ya, apa yang diciptakan Allah. Tapi pembahasannya abang ini kan menurut Opten dengan Taurat. Hubungan hukum Taurat, buku kitab Taurat itu dengan agama Kristen itu apa? Hubungannya? Iya. Itu hubungannya itu hukum Taurat itu sama Kristen itu kita harus patuhi. Iya, maksudnya hubungannya itu gini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hubungannya dengan kita adalah bahwa kita ini rakyat Indonesia harus berpegang teguh kepada undang-undang itu, undang-undang negara kita. Dan undang-undang itu tidak untuk orang Malaysia. Nah, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Menurut kenapa ada di agama Kristen? Gitu loh maksudnya. Menurut kami di Bible, hubungan kami dengan Taurat itulah hukum dari Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dan terlalu mati, itulah kami yakini. Itulah Taurat kami. Yesus bangkit, menurunkan semua apa yang diajarkannya. Itulah hubungan kami dengan Taurat. Nggak ada dalilnya, Bang. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu mungkin menurut abang lah. Enggak, itu di dalam kitab abang coba buka. Ulangan 334 nomor 4. Ya. Hukum Taurat, hukum yang Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu ditunjukkan sama siapa? Sama Musa. Iya. Ya. Terus yang seluruh dunia ini ada nggak nabi-nabi yang ditunjukkan selain Musa? Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub, Bang. Nah, terus Nabi Musa itu untuk tujuannya kemana? Untuk Bani Israel. Nah, Bani Israel kan bukan seluruh dunia. Bukan, makanya kenapa ada kitab itu di agama Anda, sementara Anda bukan Bani Israel. Nah, sama aja lah Bang, kalau Muslim sama Muhammad itu dari mana Arab dengan Indonesia? Oh, kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, dalilnya ada. Iya, itu kan Nabi Musa, itu Nabi Musa bukan nabinya abang. Nabi yang kami imani diutus untuk Bani Israel. Oh, Nabi yang kamu yakini Bang, Nabi apa? Nabi Musa. Nabi yang diutus untuk kami itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa itu untuk umat Israel. Nah, terus pertanyaan abang itu kenapa lari ke seluruh dunia? Enggak, Musa itu kan untuk Bani Israel. Terus Anda Bani Israel enggak? Hubungannya Taurat dengan dengan Taurat bagaimana? Hukum yang dibawa oleh Nabi Musa itu, Bang, hanya untuk Bani Israel. Ya, cocok. Nah, terus kenapa ada di agama Anda? Sementara agama Anda bukan Bani Israel. Nah, itulah Bang, kitab itu itulah dibilang kan ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Itu justru perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Cuman gereja yang melabeli sebagai perjanjian lama supaya melegalkan kitabnya perjanjian baru itu. Ya, itu kan tidak ada masalah, Bang. Oh, masalah dong. Bukan punya kita terus kita klaim, itu apa namanya? Itu dulu. Punya orang kita klaim, itu apa namanya, Bang? Ya bukan milik kita lah. Ya apa namanya kalau ngambil bukan punya kita? Bahasa kasarnya itu mencuri, Bang. Kalau ada orang pencuri
terus mengaku di mana-mana bahwa itu punya dia, itu penyesat nggak? Iya salah lah. Salah. Terus masalahnya Bang gimana? Ya masalahnya Kristen bukan punya dia yang punya kitab itu. Berarti Anda ini agamanya adalah agama Agama apa? Saya pelukat. Kristen. Pelukas dong, kan ngambil punya orang. Sementara dia bukan punya dia, berarti itu namanya pelukat. Nah pertanyaannya abang tadi itu kemana? Jawabnya di mana Bang? Loh kan saya bertanya saudara, kitab Taurat ini kan, nih kitab Taurat ini, yang orang punya Yahudi punya ini. Nih, ini orang Yahudi punya. Nih, ini kitab. Aku pun pegang itu Bang, aku orang Indonesia. Yang kamu punya itu Bible, punya Lai. Ini langsung dari Israel. Nih. Jadi beda enggak? Jelas beda. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Indonesia. Campur bahasa Arab. Terus kalau Al-Quran diartikan gimana? Ini punyanya Yahudi. Diambil terjemahannya, dimasukkan, digabung dengan kitab Romawi. Jadilah kitab saudara. Nah, terus masalah pertanyaannya, artinya kan sama semua. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda sementara Anda bukan orang Yahudi? Abang tadi bilang ini kitabnya Yahudi diterjemahkan ke Indonesia. Terus sama enggak? Aduh, kita enggak membahas isi ya bangku. Iya. Kita membahas legalitas buku ini kenapa ada di Kristen, lalu Kristen tampil gagah-gagahan. Kami ini adalah pengikut ini dan itu, kan gagah-gagahan. Orang semua jadi rendah dibuatnya karena mengaku-ngaku sebagai pengikut nabi-nabi Israel. Tapi ketika ditanya apa hubungannya, ternyata nggak ada kan bang hubungannya? Gimana nggak ada hubungannya sama? Iya. Kan? Mana dalilnya bahwa kitab Taurat itu diberikan kepada orang di luar Yahudi? Enggak, begini. Kalau dalilnya itu, cuman saya bikin dalil, saya pribadi. Artikan, ya, masa abang bikin dalil sendiri gimana sih? Jadi Paulus juga dong. Maksudnya, itu kan kitab Yahudi abang bilang. Memang kitabnya Yahudi itu bang, bukan kitabnya abang. Sama enggak? Kalau kitab Yahudi diartikan ke Indonesia sama enggak? Ya. Nggak tahu karena Anda tidak punya original teks. Mana original teks kitabnya orang Yahudi? Kalau bahasa Arab diartikan Indonesia bang, bagaimana? Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tetap aja kitabnya orang Islam. Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk orang Islam. Berbeda dengan Taurat. Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel, Bani Yehuda, bukan untuk penyesat kau ya. Alkitab itu untuk semua umat manusia, sadar kau ya? Mana dalilnya, Dek? Mana dalilnya? Baca dari sejarah, dari kejadian 1 sampai di Wahyu itu semuanya berkait-kaitan, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kau jangan botol. Mana dalilnya? Udah kau jadi security saja sana, gak usah kau banyak tanya sama orang Kristen kau. Tunjuk coba dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kitabnya Yahudi untuk kalian? Dalilnya bacalah di situ. Kamu kan punya Alkitab. Saya cuman banyak tanya doang. Saya tanya kepada saudara Kristen kau yang mengambil kitabnya Yahudi. Buka maskermu itu coba. Tunjukkan muka kau itu. Nanti suamimu cemburu lagi. Itu mana? Begitu. Enggak, kalau kalian tidak menggunakan kitabnya orang, berarti kalian itu penyesat. Kalian yang penyesat karena mengambil kitabnya orang lain, terjemahannya yang kalian gunakan untuk melegalkan ajaran Romawi kuno, yaitu penyembah kepada dewa-dewa. Kan bahasa Arab diartikan ke Indonesia. Gitu loh. Coba kasih saya bukti. Mana? Di mana saya harus baca bahwa kitab Taurat itu untuk non-Yahudi, yaitu orang Romawi, karena yang Kristen pertama kan orang Roma tuh. Nah, mana coba tunjukkan di mana saya harus baca ini. Ini ada kitabnya nih, tinggal ku baca. Di blog di mana ini? Di bab berapa? Nomor berapa? Bahwa kitab yang diterima Musa, ketetapan yang diterima Musa itu diperuntukkan untuk orang-orang di luar Bani Israel.
Di mana saya harus baca? Adakah? Di mana? Saya kan bertanya. Karena kalian sok jago. Kalian mengaku kitab kalian ini. Kalian mengaku pelanjut daripada Taurat. Kalian mengaku Israel rohani. Tapi giliran ditanya mana legalitasnya? Nggak ada. Berarti kalian hanya menggunakan kitabnya agama lain untuk mengatakan diri kalian benar. Tapi ternyata ketika ditanya, mana legalitasnya? Orang Anda memakai kitabnya Yahudi. Ada? Ada? Kau jangan mute aku. Ada nggak? Apanya yang ada? Legalitas Anda gunakan kitabnya Yahudi? Ya ada dong. Ah, tunjukkan Buktinya di ada mana? Di Indonesia dipakai di mana-mana kok. Itu untuk sejarah untuk semua dunia kok. Untuk semua umat manusia Maksud saya kok. gini loh, isinya Termasuk di kalian dalam. sebenarnya disuruh untuk menggunakan Alkitab, tapi kalian tidak mau membaca Isinya Alkitab. di dalam Kalian yang lebih berbunyi lebih bahwa percaya kepada Al-Quran, bahwa kitab kepada Alkitab, ya. Kalian Islam itu kalau kitab ini untuk orang-orang non-Yahudi gitu loh Mbak. Jangan ngamuk. Jangan marah-marah. Taurat tidak bisa dipisahkan dari Injil. Kalau aku naik, aku di-mute. Untuk apa aku naik? Di mana tertulis Dari itu? tadi Di mana? rupanya aku di-mute ya. Di mana tertulis? Moderatormu itu hebat-hebat, tukang mute ya. Di mana Taurat. tertulis, Mbak? Di mana tertulis? Kalau kitabnya Yahudi itu untuk kalian. Di mana tertulis? Nah itu untuk semua umat manusia. Di mana Cuma kalian tertulis? Islam, Di ada yang mana? batal, Di yang mana nggak tertulis? paham-paham. Di mana tertulis? Ya di situ kan ada kenaikan Yesus itu dikatakan. Kok kenaikan Yesus yang saya tanya Taurat? Kok Untuk kenaikan semua umat Yesus? manusia itu untuk semua umat manusia. Yang Ketika saya Yesus tanya naik Taurat, ke surga, Taurat itu Kejadian. diperintahkan Yesus Yang kepada saya umat tanya manusia, kepada Taurat. rasul-rasulnya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Yang saya tidak Kepada tanya orang itu, Kristen saja. yang saya Tapi tanya untuk Taurat. semua umat manusia, kalian yang botol nggak paham-paham. Yang saya tanya Taurat Kalian lebih itu, percaya kepada Nabi yang keluar dari gua Hira. Ya. itu kan menghujat. Padahal Aku saya tidak menghujat, menghujat. kan ada di Al-Quran. Saya cuma bertanya padahal kenapa kepanasan? Kita cuma bertanya. Kenapa kepanasan? Pertanyaan saya sederhana loh padahal. Apa coba legalitasnya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Itu aja pertanyaanku. Kok jadi Iya, Tinggal selamat malam Bang. Iya, malam. Boleh buka Ya, kameranya silakan. ini Bang, apa mencuri kitab-kitab Yahudi atau menyalin begitu? Saya minta Bang buktinya, di mana ada data mungkin yang bisa ditunjukkan kalau Kristen itu menyalin atau tidak memiliki legalitas yang jelas begitu. Ini buktinya. Menyalin Ada atau mencuri begitu. Ini buktinya. Karena Ada begini kitab. Bang, karena begini, sebelum Bang Suma pun menjadi seorang apologet, dari dulu Kristen itu selalu menggunakan kitab yang sama meskipun beberapa kali direvisi. Enggak. Itu hak Tidak kalian ada- menggunakan. Itu hak kalian setelah kalian merevisi. Yang saya tanya Iya, ini masalahnya begini, Bang. Secara intelektual, mana legalitasnya kitab Taurat untuk kalian? Ini kan untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Sederhana kan? Di mana Nabi Musa menerima wahyu, di mana wahyu itu nantinya akan diberikan kepada bangsa lain. Ada nggak tertulis di dalam kitab Taurat? Meskipun sudah terjemahan loh, ada nggak? Justru yang tertulis, hukum yang datang kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Nah kalian Bani apa? Bani Yakub? Kan bukan, ini hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ini kepunyaan Bani Yakub, Anda bukan Bani Yakub, Anda pakai, apa itu namanya? Saya punya HP, milik saya. Tapi Anda ambil, Anda klaim ini punya Anda, itu apa namanya? Apa namanya itu Bang? Oh iya Bang, berarti kaum Muhammad juga Bani Yakub ya? Karena kan kemarin-kemarin ada teman-teman Muslim yang mengaku kalau Muhammad itu ada di Taurat juga.
Berarti semua Saudara. Bani Yakub ya, begitu ya? Saudara, ada buku di Amerika bercerita tentang Soekarno. Itu hanya menulis orang yang ada di Indonesia. Presiden pertamanya Indonesia, bukan berarti mereka mengklaim bahwa Indonesia ini punya dia. Al-Quran hanya menceritakan tentang Taurat yang diwahyukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Musa. Bukan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan di Al-Quran. Begini. Sedangkan kalian, Taurat ada di sini. Ini kitabnya orang Yahudi. Maka muncul pertanyaan. Saya cuma bertanya, apa haknya agama Anda menggunakan kitabnya agama Yahudi? Itu ajanya. Ada nggak penjelasan, oh Nabi Musa menerima Taurat untuk diberitakan kepada seluruh dunia? Mana? Di mana tertulis? Di mana saya bisa baca itu? Di mana? Yang ada, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ada tertulis di sini. Kalau begitu kenapa ada di bangsa lain? Bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Timur. Kenapa ada di situ? Sementara tertulis tidak aku berikan. Lalu siapa yang mengambil masuk ke dalam kitab Anda ini? Sementara Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda silakan. Bagaimana caranya bukan Bani Yakub, Bang? Sedangkan kita semua ini keturunan Abraham. Mati Mija. Abraham Iya, itu Yakub itu siapa? Abraham itu memiliki 2 anak. Ismail. Iya, Yakub itu tidak. Saya tanya, Yakub itu siapa, Bang? Anaknya Ishak. Cucunya Abraham. Terus Ishak itu siapa? Aduh. Ishak itu siapanya Abraham? Anaknya, cucunya Abraham. Anaknya Abraham, sorry. Terus turunlah Musa. Berarti Abraham. Turunlah Musa. Abraham itu apa? Abraham itu apa? Bani apa? Abraham kok Bani? Abraham. Maksudnya Abraham itu, iya, maksudnya kan masih seketurunan, Bang. Loh, ini hukum Taurat yang kita bahas, Cak Ayu. Hukum Taurat ini adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Iya, betul. Yakub memiliki 12 anak. Sedangkan Anda dari orang mana? Anda orang mana? Alamak. Jadi selama ini 2000 tahun Anda menggunakan kitabnya orang tanpa legalitas, tanpa ada yang mengingatkan. Lahirlah saya mengingatkan kalian yang menggunakan kitabnya orang sok paten, tapi ternyata tidak ada legalitas Anda menggunakan, tidak ada hak Anda menggunakan kitab itu. Ada nggak haknya? Tertulis di mana? Firmanku yang datang kepada Musa aku berikan kepada Bani Romawi. Ada? Nggak ada. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu, aku akan menanamkan, aku akan berkata, menyimpan perkataanku di setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Lah Kristen ini Bani apa? Maka muncul pertanyaan, saudara. Kenapa muncul itu pertanyaan? Karena kalau saya berdiskusi dengan orang Kristen, di dalam kitab kami, di dalam kitab Kejadian, di dalam Keluaran, sejak kapan itu kitab kalian? Ketika berbicara mengenai Yesus, Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Sejak kapan Yesaya di kitab kalian? Ayo. Kalian membawa-bawa orang-orang Yahudi. Seakan-akan kalian itu adalah pelanjut tongkat estafet dari mereka orang Yahudi. Kitab kalian pakai terjemahan dari kitabnya Yahudi. Begitu dicari dasar penggunaannya apa? Ndek nara.
Dek gaga, tenaki. Gimana ceritanya? Sebuah agama menggunakan sebuah buku yang tidak ada legalitasnya. Ayo, gimana dong? Anda punya agama, punya kitab suci. Kalau ini kitab suci ini diwahyukan untuk alam semesta. Ditujukan kepada seluruh umat manusia. Termasuk Anda. Kenapa Anda disebut kafir? Karena kitab ini diwahyukan ke bumi dari langit untuk Anda, tapi Anda tidak mau terima. Berarti Anda disebut kafir. Apa itu? Anda menutup diri dari kitab ini. Ada sebuah kitab yang diberikan untuk Anda tidak terima. Ada kitab yang bukan untuk Anda terima. Kan lucu. Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhan untuk kepada kalian semua. Ada dalilnya. Berarti kitab ini untuk Anda. Anda menolaknya. Anda lebih suka ini. Padahal ini kitabnya orang. Ini kitabnya orang ini. Yahudi punya ini. Kecuali yang perjanjian baru. Itu untuk kalian memang. Yang diambil dari penulis-penulis. Setelah diadakan seleksi. Lolos 4. Dengan surat 13 dari Paulus. Kisah para Rasul juga. Dengan Petrus. Iya Bang. Jadi Gitu. berarti kedatangan Yesus yang waktu pertama kali firman itu tidak berguna ya, yang dia bilang aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapinya. Itu tidak berguna apa gimana itu Bang? Taurat dulu Anda bahas. Taurat ini untuk siapa? Iya, ini kan yang dibahas keterkaitan Taurat dengan Kristen. Oke, Betul. Taurat itu untuk siapa Bang? Ini Taurat nih. Ya mungkin masih sedikit agak ori karena dia Ibrani. Nih. Ini kitab untuk siapa ini? Ini Ibrani nih. Ini kitab untuk siapa? Kutanya dulu saudara. Ini kitab untuk siapa? Untuk kita atau untuk Yahudi? Iya. Halo. Iya, begini Bang, Halo, Bang memang Juma, untuk selamat Yahudi, malam. ya betul. Untuk Yahudi, bukan untuk kita. Halo Bang Juma. Pertanyaannya kenapa ada di agama Anda? Ya, silakan Bang. Izin Bang Juma. Silakan. Jadi dari tadi saya simak Bang Juma ini topiknya dan poinnya hanya mengenai hubungan Taurat dengan Kristen, oke? Yes. Saya tidak akan terseret dengan asumsi maupun narasi-narasi Bang Juma karena saya kontekstual saja kepada pertanyaanmu. Maka untuk menjawab itu saya akan buka firman Tuhan, bukan firman saya. Buka sekarang Roma 10:4. Ya buka, jangan ketawa. Anda kan bertanya hubungan. Kita konsen aja di masalah hubungan. Jangan ketawa dan jangan coba membahasakan hal-hal lain yang tidak terkait dengan pertanyaanmu. Hubungan yang kau tanyakan supaya terjawab hubungan itu, buka Roma 10:4. Itu klaim sepihak namanya, Abang. Jangan katakan klaim sepihak. Emang kau tidak klaim sepihak. Sekarang buka. Kau mau terjawab atau bukan? Mau terjawab atau bukan? Kalau kau nggak mau membuka, berarti kau nggak gentle. Abangku, itu klaim sepihak. Jangan katakan klaim Jangan sepihak. satu Saya nggak ada data, klaim Abang. sepihak. Jangan satu data Anda tunjukkan. Ini satu kitab nih Enggak. masuk di agama Anda Sekarang ini. gini, kau tadi mempertanyakan kepada kami sebagai umat Kristen kan soal hubungan. Nah, sekarang hubungan kalau saya, kalau aku pribadi hubungan Taurat dengan Kristen itu apa? Jawab secara kalau aku yang mengembangkan itu secara teologis, kau akan KO. Jadi aku nggak mau jawab pakai teologisku. Sekarang jawab buka aja sendiri Roma 10:4. Bacakan. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada Berarti kan saudara. nggak berani. Nggak berani kan? Nggak berani kan? Kenapa saya tidak berani? Nggak berani. Udah buka sekarang kalau berani. Jadi gini saudara, yang dimaksud di situ adalah Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat kan? Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat.
Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat untuk orang-orang yang percaya, betul? Betul nggak? Buka ini ya, buka mulutnya. Ayo, Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat kepada setiap orang-orang yang percaya. Betul? Tadi kau tanya soal hubungan. Kenapa kau melebar kemana-kemana? Anda suruh saya baca. Hubungan itu akan saya jawab melalui firman Tuhan di Roma 10:4. Kau baca sekarang. Aku nggak mau berasumsi banyak panjang lebar sepertimu. Saya sudah membacakan kepada saudara. Ya udah baca sekarang biar didengar 10.000,3 Karena ini. kegenapan. Kau baca Roma 10 ayat 3 itu jelas. Oh 3. 3 lagi. Apa? Hubungan Taurat sama Kristen. 3 atau 4? 3 atau 4? Malu dia. Malu. Malu ya? Malu ya bang? Malu ya? Aduh abangku ini. Gimana abangku? Hei, buka mulutnya bang. Saya minta legalitas Taurat. Malu dia. Roma itu Anda bisa baca di Roma 1 nomor 7. Buku Roma itu dituliskan Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Bukan di Anda. Malu kan? Selamat malam luar biasa dongengmu. Coba aku tanya balik sama kau, di mana Taurat dan Injil